Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di Kudetek Channel atau Kudetek Universe. Banyak banget ngap. Iya, kita punya channel 3 boy, 5 malah ya kan. Enggak sih, 3 aja yang aktif. Kudet Mobile, Kudet Random, sama Kudetek channel utama kita. Nanti bakal kita bikin lagi ya kan, Kudet Chef. Masak tuh ya kan. Enggak bercanda. Oke, di video kali ini adalah sebuah konten yang sebenarnya tidak jalan bre, yaitu konten kilas balik. 5 bulan yang lalu sih konten kilas balik upload pertama kalinya, yaitu mengulas tentang logo Windows dari masa ke masa. Kali ini kita akan mengulas yaitu top 10 VGA dari Nvidia dari masa ke masa, yang artinya ini VGA yang bisa dibilang tuh VGA yang ada catatan sejarahnya lah gitu ya. Ya kalau kalian tahu sendiri, Nvidia itu merupakan brand semikonduktor atau bisa dibilang brand chip gitu, raksasa gitu di dunia, yang sekarang itu jadi ya brand terbesar sih lebih tepatnya sih ya untuk saat ini. Semua itu dimulai pada 5 April 1993 ketika trio suhu pergrafisan duniawi yaitu Om Curtis Prime yang sempat bekerja di IBM tuh gede banget dulu bre. Lalu ada seorang Taiwan yaitu Om Jensen Huang yang pernah menjadi mantan pegawai AMD bre. Terus ada Om Chris Malakowski, aduh apaan tuh, yang pernah jadi pegawai HP, mendirikan perusahaan yang awalnya disebut Envy. Ya, Nvidia, ya mirip lah waktu itu Envy namanya gitu. Dengan hanya bermodalan 40.000 USD. Kalau dulu tuh sekitaran 80 jutaan ya kurs IDR waktu itu ya. Kalau sekarang sih sekitar 500 sampai 600 juta gitu coy. Itu kecil banget loh buat diriin sebuah perusahaan ya kan. Apalagi ini perusahaan chip gitu loh, yang mana kan ya itu bakal gede banget modalnya. Nah, itu duit 40.000 USD dia tuh minjem sama bank BRI, bukan, maksudnya bank Amerika di sono gitu. Mereka bertiga tuh mulai terjun ke dunia komputasi grafis yang bagi mereka tuh bakal berkembang pesat sejalan dengan ya video game waktu itu lah ya. Sampai akhirnya Envy mendapatkan kucuran dana atau semprotan dana dari Sequoia Capital berkisar 20 juta USD. 20 juta USD itu gila sih, dari 40.000 ke 20 juta itu banyak banget pak, gila. Dan mengubah nama perusahaan dari Envy menjadi Nvidia. Nama Nvidia sendiri tuh diambil dari bahasa Latin yang artinya iri. Mungkin waktu itu mereka bakal nyacengin sebelah ya kan, iri bilang bos gitu kan, gitu. Oke, cukup. Ya kira-kira segitu aja lah pembahasan sejarah mengenai pendirian Nvidia pada kala itu ya bre ya. Sekarang kita langsung aja fokus ke kilas balik top 10 VGA dari Nvidia dari masa ke masa. Berikut cuplikannya. Maksudnya kita masuk nomor 1. Let's go. Pertama adalah Riva 128 yang merupakan lini GPU kedua dari Nvidia dengan codename NV3 yang udah support 3D DirectX X5 dan OpenGL 1.0. Riva 128 ini bersaing langsung dengan Voodoo dari 3DFX yang merupakan GPU tercepat di pasaran pada saat itu bre, dengan harga mulai dari 199 USD. Penjualan dari Riva 128 begitu fantastis dengan 1 juta unit terjual hanya dalam 4 bulan sejak tanggal rilisnya, yaitu pada tanggal 25 Agustus 1997. Kedua adalah Riva TNT Tuvanta yang rilis pada Maret 1999. Waktu itu aku belum lahir sih. Awalnya Riva TNT menjadi GPU generasi penerus dari Riva 128 yang difokuskan untuk mengungguli GPU dari 3DFX yaitu Voodoo 2 yang saat itu menguasai pasar global bre. Sayangnya performa Riva TNT nggak sesuai ekspektasi, di mana temperaturnya yang tinggi mengakibatkan clock speednya berjalan di 90 Hz aja, di bawah klaim dari Nvidia yaitu 110 MHz. Untuk menghindari kerugian, Nvidia merilis varian low entry-nya yaitu Vanta dengan menggunakan chip dari Riva TNT dan menurunkan clock speednya serta membagi dua bus width-nya menjadi 64 bit untuk dijual dengan harga yang lebih terjangkau pastinya. Dan pada akhirnya Riva TNT Tuvanta menjadi populer berkat strategi yang digunakan tadi bre. Gokil nggak tuh? Oke, kita lanjut nomor 3. Ketiga adalah GeForce 256, merupakan GPU pertama dari Nvidia untuk lini produksi terbarunya yaitu GeForce yang sampai sekarang masih digunakan bre. Rilis di tahun yang sama dengan Riva TNT Tuvanta, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1999. Hal yang menarik dari GeForce adalah proses pemilihan namanya. Jadi dulu tuh Nvidia bikin lomba pemilihan nama gitu bre. Dari 12.000 entry yang masuk, ada 7 orang pemenang yang kasih nama kece-kece. Salah satunya adalah GeForce yang berasal dari kalimat Geometry Force. Ke-7 orang tadi dapat hadiah berupa Riva TNT Ultra yang merupakan GPU flagshipnya Nvidia pada masa itu. Sedep banget dah ya kan, dapat VGA. Dengan harga perilisan sebesar 179 USD untuk versi SDR dan 279 USD untuk versi DDR. Penjualan dari GeForce 256 dianggap lesu bre. Padahal waktu itu tuh punya kinerja 50% lebih cepat pada beberapa game dibandingkan dengan GPU sekelas di pasaran seperti Voodoo 3 dari 3DFX.
sayang banget nih. Langsung aja kita masuk nomor 4 kali ya. Nomor 4 adalah GeForce 6800 yang rilis pada April 2004. Pada awal abad ke-21 ini, peta persaingan GPU cenderung meruncing ke dua kubu aja, yaitu Nvidia dan AMD. Puncaknya ketika 3DFX diakuisisi oleh Nvidia pada tahun 2001, yang membuat segala hak paten teknologi milik 3DFX menjadi milik Nvidia. Salah satu teknologi 3DFX diperkenalkan oleh Nvidia pada GeForce 6 series ini, yaitu Scalable Link Interface atau SLI yang digunakan sebagai penghubung antara lebih dari 2 GPU sekaligus menjadi satu output untuk mendapatkan performa grafik terbaik pastinya. Kembali ke GeForce 6800 yang dijuluki sebagai Speed Demon pada saat itu karena punya performa yang tinggi bre. Bahkan tetap unggul jika dibandingkan dengan X800 XT dari AMD yang punya shader lebih tinggi. Gokil. Nah, yang nomor 5 ini coy, yang sebelumnya pernah saya pakai, yaitu 8800 GTX. Sebelumnya saya menggunakan 9600 GT yang lebih rendah penggunaan dayanya sih. 8800 GTX itu rilis pada tahun 2006, ya waktu itu saya masih main bola sih, umur 6 tahun. GPU ini menjadi GPU pertama di dunia yang support DirectX 10. Gokil nggak tuh? Dengan arsitektur terbaru yaitu Tesla 90 nanometer ditambah 128 shader core, lalu punya clock speed di 575 MHz dan memori 768 MB DDR3, menjadikan performanya sangat buas pada masa itu bre. Bahkan jika dibandingkan dengan dua unit GeForce 7900, GeForce 8800 GTX tetap lebih unggul. GPU ini menjadi lebih populer di kalangan gamer bre, ya walaupun memang punya harga awal yang lebih tinggi, itu berkisaran $600 USD. Nomor 6 ini pernah saya pakai juga, tapi karena boros jadi ya saya jual, yaitu GTX 295 yang rilis pada Januari 2009, yang merupakan GPU flagship dari GeForce 200 series pada waktu itu. Semenjak Nvidia memperkenalkan teknologi SLI, produk dual GPU menjadi komoditas panas dengan harga 2 kali lipat. Maka Nvidia menghadirkan GTX 295 yang menempatkan dua chip GT200B dalam satu papan bre, atau satu board. Chip ini pakai arsitektur Tesla 2.0 dengan fabrikasi yang makin ringkas, hanya 55 nanometer aja. Harga pada saat perilisan hanya sekitar $500 USD bre. Jika dibandingkan dengan sepasang GTX 260 yang punya harga $450 USD per unitnya, performa GTX 295 masih lebih unggul. Lihatlah betapa worth it-nya GTX 295 waktu itu. Tapi ya memang boros sih ya, dual GPU soalnya. Oke, nomor 7 adalah GTX 580. Saya masih punya, bahkan saya jual kemarin tuh, lupa ya kan. Harganya tuh 200.000 kalau nggak salah ya, karena no display sih ya. Oke, GTX 580 itu rilis pada November 2010. Setelah dikritik abis-abisan pada generasi sebelumnya, yaitu GTX 480 yang performanya di bawah ekspektasi tapi punya TDP yang cukup besar, suara bising dan suhu yang panas, maka Nvidia harus memutar otak untuk menjaga persaingan pasar dengan AMD. Dan lahirlah GTX 580 yang pakai arsitektur Fermi terbaru fabrikasi 40 nanometer. Nyatanya penjualan GTX 580 yang punya harga awal sekitar $499 USD cukup mampu menahan AMD pada waktu itu bre. Nah, ini yang gue cari bray, nomor 8 yaitu GTX 750 Ti aka Just Plain Lord Just Plain maksudnya. Ini adalah sebuah GPU yang saya masukkan karena memang ini sebuah GPU yang ramai dari tahun 2017 sampai sekarang pun masih tetap menjadi Lord GPU sekarang bre, yaitu GTX 750 Ti. GTX 750 Ti menjadi lini GeForce 700 series untuk mengisi pasar mid-range, bukan high-end ataupun low-end, mid-range nih bre. Rilis pada Februari 2014, GTX 750 Ti ini masih sangat diminati sampai hari ini bre, terutama bagi para kaum kere-hore yang terdesak dengan harga Vega yang selangit karena aktivitas miner dan juga kelangkaan chip GPU. GTX 750 Ti terkenal akan keiritan dayanya, bahkan banyak juga yang dijual tanpa pin power karena TDP-nya emang cuma 60 wattan doang, makanya banyak yang pakai nih. Irit daya, performanya juga oke gitu loh. Nah, nomor 9 adalah GTX 1080 yang hadir dengan arsitektur Pascal berfabrikasi 16 nanometer aja, mengisi lini high-end di lini GTX 1000 series. Ya, kenapa GTX 1080 saya masukkan? Karena memang masih banyak yang make pada saat ini. Mereka bilang sih daripada upgrade ke RTX 2060, mending make GTX 1080, masih oke punya nih. Mengisi lini high-end di lini 1000 series, tapi performanya begitu buas berkat memori GDDR5X dengan 2560
shader unit, menjadikan GTX 1080 sebagai bahan tolak ukur performa bagi tiap lini GPU baru dari Nvidia. Sejak rilis pada Mei 2016 dengan harga $599, GTX 1080 masih menjadi buruan para gamer ataupun miner pada saat ini. Walaupun ya harganya sekarang itu cukup tinggi, bre. Bahkan ada yang jual di angka 12 juta atau sekitar $800. Ya hampir bisa beli baru RTX 3060 gitu loh. Nah, yang terakhir ini, bre, yaitu RTX 3080. Lah, kenapa RTX 3080 dimasukin ke kilas balik, Bang? Kan ini Vega baru. Ya gimana ya, sekarang kan Vega naik gitu kan. Jadi ini masuk lah ke sejarah VGA gitu untuk Nvidia gitu loh. Ya bayangin aja, bre, di seluruh dunia tuh heboh gara-gara rilisnya RTX 3000 series. Kenapa nggak heboh? Para fanboy Nvidia dan mungkin yang nungguin VGA Nvidia terbaru itu kaget gitu loh. Bayangin aja, bre, harga RTX 3070 itu yang MSRP sekitaran $469. Yang performanya itu sebanding dengan RTX 2080 Ti yang waktu itu harganya yang MSRP itu sekitar $1.200. Hampir 3 kali lipat, coba bayangin aja. Ya seluruh dunia tuh kaget aja. Ini Nvidia bener, Pak. Nvidia bener harganya segini. Ya emang MSRP segitu. Ya sekarang nggak segitu juga harganya. Nah, Nvidia tuh ngerilis RTX dengan ngandelin fitur berupa ray tracing, bre, yang membuat game 3D jadi lebih berasa gitu loh. Walaupun fitur ray tracing udah hadir sejak 2000 series, tapi di RTX 3000 series punya kinerja yang jauh lebih tinggi berkat arsitektur terbaru yaitu Ampere dengan fabrikasi hanya di 8 nanometer aja, bre. Hanya aja ya, karena kelangkaan chip dan aktivitas mining sekarang ngebuat harga RTX 3080 dan unit RTX lainnya menjadi barang langka dengan harga yang amat sangat tinggi untuk saat ini. Bayangin aja, bre, dari harga awalnya $699 sekarang jadi 1.600 sampai 1.800 USD. Gila, hampir 3 kali lipat gitu loh. Jadi ya kira-kira itu dia, bre, kilas balik top 10 GPU Nvidia dari masa ke masa. Jadi menurut kalian yang paling berkesan tuh yang mana sih? Ya menurut saya sih Lord Plank GTX 750 Ti ya kan. Ya mungkin karena memang saya umurnya masih muda kali ya. Mungkin kalau dari dulu saya udah tahu nih ya kan, udah pernah make nih dari GPU Nvidia pertama, mungkin bakal berkesan juga tuh waktu itu ya kan. Jadi itu dia kilas baliknya. Semoga kalian suka dengan video kilas balik kali ini. Kira-kira next bakal kilas balik apa ya? Nvidia udah, AMD dan Intel nih belum nih. Waduh, kayaknya kepanjangan sih kalau Intel. Jadi like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya orang merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Lufian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video kilas balik. Bye bye.